Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Apnia Ramadan, NPM 211302470. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai model belajar modifikasi tingkah laku yang akan dibahas melalui 4 subbab, yaitu yang pertama, pengertian model pembelajaran modifikasi tingkah laku, yang kedua, karakteristik model pembelajaran modifikasi tingkah laku, yang ketiga, prinsip dalam modifikasi tingkah laku, yang keempat, kekurangan dan kelebihan dalam modifikasi tingkah laku. Pengertian model pembelajaran tingkah laku. Model modifikasi tingkah laku mengenal perubahan-perubahan tingkah laku dengan mengutamakan perubahan-perubahan secara eksternal dari peserta didik, beserta deskripsinya berupa tingkah laku yang tampak. Dengan memiliki tujuan-tujuan pribadi seperti kontrol diri, mengalihkan kesantaian ke dalam situasi sosial, serta mengurangi ketegangan dan kecemasan. Kemudian, pengertian model-model pembelajaran tingkah laku menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Gordon dan Winson tahun 2000, adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku, baik perilaku convert maupun overt, dengan suatu perilaku yang berlebihan ataupun perilaku yang kurang. Kemudian yang kedua menurut Rusman tahun 2012 merupakan model pembelajaran yang menekankan pada upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku peserta didik secara positif dan berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembelajaran tingkah laku. Yang pertama yaitu fokus pada perilaku. Yang kedua yaitu menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengikuti pendekatan secara ilmiah. Yang keempat menggunakan metode-metode aktif dan pragmatif untuk mengubah perilaku peserta didik. Materi selanjutnya yaitu yang mengenai prinsip pembelajaran tingkah laku. Kebanyakan tingkah laku manusia adalah hasil belajar ya, karena itu dapat diubah dengan cara belajar. Target tingkah laku yang mudah diubah adalah tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga yaitu tingkah laku dapat diubah dan dimanipulasi dengan kondisi belajar. Yang keempat, meskipun ada keterbatasan tertentu, mulai dari pengaruh temperamen atau emosional, semua anak berfungsi lebih efektif jika mengalami konsekuensi yang tepat. Kemudian, tingkah laku seseorang dapat diatur, diubah dengan memberikan konsekuensi terhadap tingkah laku orang itu sendiri. Kemudian, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam model pembelajaran tingkah laku. Kelebihannya yang pertama yaitu langkah-langkah dalam modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, perincian pelaksanaan dapat diubah selama perlakuan atau berlangsung perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, bila dari hasil monitoring ternyata suatu teknik gagal atau kurang berhasil untuk menimbulkan perubahan, dapat secara deteksi dan diusahakan teknik penggantinya. Untuk kekurangan model pembelajaran tingkah laku, yaitu yang pertama, tidak semua perilaku manusia dapat diamati secara langsung, sehingga modifikasi perilaku mengalami kesulitan untuk mengubah perilaku-perilaku yang pengamatannya tidak langsung. Yang kedua, perilaku manusia itu kompleks, sehingga untuk melakukan analisis perilaku yang tepat memerlukan latihan dan kecermatan yang terapis. Yang ketiga, yaitu tidak semua teknik dapat memodifikasi perilaku dapat diterapkan pada setiap perilaku yang akan diubah, sehingga masing-masing teknik memiliki kelemahan yang berbeda masing-masing. Kemudian, kesimpulan mengenai model modifikasi tingkah laku yaitu mengenal perubahan-perubahan tingkah laku yang mengutamakan perubahan-perubahan secara eksternal, tingkah laku peserta didik beserta deskripsinya berupa tingkah laku yang visible atau tampak secara langsung. Beberapa model yang termasuk dalam kategori ini antara lain model interaksi langsung, model simulasi. Dalam modifikasi tingkah laku, anak yang berkemampuan belajarnya rendah dengan memberikan reward dan sebagai reinforcement pendukung dan penerapan prinsip pembelajaran individu terhadap pembelajaran klasikal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran modifikasi tingkah laku. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.